Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas 12 materi tentang konsep bangun ruang atau biasa disebut tiga dimensi yang kemarin sudah kita mendefinisikan ya istilah-istilah dari beberapa istilah dari eh, bidang atau konsep bangun ruang ya seperti titik, garis, bidang. Nah, sekarang kita akan melihat tentang jarak ya. Jadi kita ada materi hubungan titik dengan garis-garis dan bidang serta bidang dengan bidang. Hubungan titik dengan bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Seperti pada gambar. Terlihat di titik A yang diproyeksikan ke bidang B secara tegak lurus menghasilkan A aksen atau titik A aksen. Nah, itu adalah jarak terpendek karena dia tegak lurus ya. Kalau dia miring-miring sedikit, oh itu bukan jarak namanya. Jadi jarak terpendek itu adalah jarak yang tegak lurus ya, dari antar suatu titik ke suatu bidang. Contoh, diketahui kubus ABCD H. Manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Titik B ke bidang DCGH, titik F ke bidang ADHE, titik D ke bidang EFGH, dan titik A ke bidang BDHF. Nah, ini dia ya. Di titik B, C, kemudian ADH ya, C, kemudian titik A ke bidang D, B, D, F, H. Itu titik O. Jarak titik B ke bidang D, C, G, H adalah panjang ruas garis BC yang ini ya, panjang ruas garis BC. Karena ruas garis BC merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang D, C, G, H. Jadi bidang D, C, G, H atau C, D, G, H. Kemudian untuk selanjutnya bagian B, jarak titik F ke bidang ADHE, ADHE ya. Jarak bidang F, ini yang F ini ya, ke ADHE. Nah, ini jaraknya yang tegak lurus juga ya, sama keterangannya karena garis. E merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang ADHE seperti yang kita definisikan sebelumnya bahwa jarak antar suatu titik ke bidang merupakan jarak yang paling pendek. Nah, jarak yang paling pendek itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, sedangkan EF ini adalah tegak lurus terhadap bidang ADHE ya, seperti pada bagian A. Bagian C, jarak titik D dengan EFGH. Jadi dari EFGH berarti di sini titik D, berarti ruas garisnya adalah DH ya. Nah, itu merupakan garis tegak lurus dengan bidang CDHG. Nah, sekarang yang ke bagian D. Nah, ini agak lain ya. Jarak titik A dengan bidang BDHF. Nah, bidang BDHF ini yang bentuknya yang warna jingga ya. Muda, jingga muda. Jarak titik A, maka proyeksi titik A ke bidang BDHF itu adalah titik O. Ya, titik O seperti tadi pada definisi pada gambar sebelumnya. A definisinya jaraknya ke bidang P adalah A aksen. Maka di sini kalau titik A adalah O. Nah, itu bisa disebut juga A aksen ya. Nah, sama aja ini penamaan apa? Sekedar penamaan saja ini titik O karena merupakan garis yang tegak lurus dan garis terpendek dengan bidang BLHF. Nah, ini garis terpendek. Jadi kalau misalnya ada titik di sini A ke sini ya lain lagi. Jadi jaraknya khusus untuk A ke bidang BLHF. Ya, itu adalah jaraknya adalah O, AO. Ya. Jadi pengertian jarak
sudah kita pahami ya, bahwa dia adalah tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau miring-miring sedikit, bukan jarak kemana. Sama ceritanya kalau ada jalan dari suatu tempat, ada yang agak panjang, ada yang pendek. Ya, yang terpendek itu adalah yang lurus ke jarak tersebut. Itu disebut jarak, karena masih ada yang terpendek. Ya, jadi itu jarak yang terpendek. Ingat, jarak adalah yang terpendek. Ya. Nah, sekarang ada titik A ke B. Jarak titik A ke B sama panjang dengan panjang ruas garis dapat dicari dengan bantuan dalil Pythagoras. Masih ingat dalil Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Nah, itu ya dalil Pythagoras. Nah, kita lihat. Misalkan terdapat titik bantu C dengan sudut ABC adalah siku-siku. Nah, maka bisa kita lihat bentuknya. Maka AB kuadrat sama AC kuadrat tambah CB kuadrat. Nah, itu adalah dalil Pythagoras. Contoh, tentukanlah jarak antara titik A 1,4 dan titik B 3,2. Ini di diagram Cartesius, bisa kita gambar. Nah, ini seperti ini bentuknya kalau kita gambar ya. Titik B, titik A adalah 1,4. Lihat bagian Y-nya 4, berarti titiknya di sini. Kemudian titik B 3,2, berarti 3. Di sini harusnya min 3 ya. 3,2 ya, di sini salah sedikit ya. 3,2, harusnya 3,2. Maka kita bisa lihat dari gambar di samping diperoleh X1 1, Y1 4, X-nya 2 min 3. Nah, ini ya. Di sini salah ya. 3, kemudian Y2-nya 2. Nah, ini 2. Dengan dalil Pythagoras diperoleh. Nah, ini jarak AB adalah X2 dikurang X1. Jadi jaraknya jadi jarak AB-nya X2-nya mana ini ya. X2-nya ini 4 kurang 1. Kemudian ada Y2, 3 dikurang Y1, 2. 3 dikurang 1 didapatkan, maka 2 ditambah 2 kurang 4, jadi 2 tadi, Y2 nya dikurang 4 kuadrat. Nah, diperoleh 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 4 atau akar 20. Nah, yang sudah dipelajari di kelas 2 mungkin adalah sistem akar pangkat dan logaritma. Itu bisa kita keluarkan 20 itu menjadi 4 kali 5 sehingga akar 4 bisa jadikan 2. Akar 5 tetap jadi 2 akar 5 satuan. Jadi jarak antara AB itu adalah 2 akar 5 satuan. Ya, satuan. Kalau di sini satuannya cm ya berarti 2 akar 5 cm. Kalau di sini satuannya meter berarti 2 akar 5 meter. Oke, kita lanjutkan. Contoh lain. Nah, ini contoh lain. Pada kubus ABCDFGH dengan AB sama dengan 4 cm, tentukanlah jarak titik I ke titik G. Nah, kita lihat dulu bagaimana modelnya. Nah, ini dia. Titik ABCDFGH. Ada titik I terletak pada garis AC. Nah, maka kita harus menghitung IG, berarti dari titik I yang terletak di tengah-tengah dari AC itu ke titik I, ke titik G. Karena di sini dikatakan kubus dan hanya dikatakan AB sama 4 cm, maka panjang garis AB sama dengan DA sama dengan CB sama dengan DC sama dengan DH sama dengan AE sama dengan B sama dengan CG, karena dia adalah kubus. Nah, di mana kubus itu hanya memiliki satu ukuran panjang, ya, tidak ada lebar. Atau bisa dikatakan juga panjang sama dengan lebar, sama dengan nilai tertentu. Nah, kalau di sini nilainya 4 cm. Sekarang kita jawab.
Sama dengan dalil Pitagoras, kita terlebih dahulu menghitung jarak AC. Ya. AC sama dengan AB kuadrat, ya, karena ini tegak lurus di sini ya bagian B, tambah CB kuadrat. Atau 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32. Tadi akar pangkatan logaritma 2 kali 16 ya. Ya, diuraikan 4 akar 2 karena 16 4. Jadi 4 akar 2 satuan. Kemudian kita hitung jarak IG dengan cara yang sama diperoleh IG sama dengan IC kuadrat karena ini IC kuadrat ditambah CB kuadrat. IC sama dengan 1/2 AC karena dia berada di tengah-tengah, berarti kalau dia hasilnya adalah tadi berapa? 2 akar 5 berarti setengahnya 4 akar 2 berarti setengah jadi 2 akar 2. Maka IG kuadrat IG sama dengan akar IC kuadrat ditambah CB kuadrat sama dengan akar, jadi 2 akar 2 maka 2 ditambah 4 maka 2 sama dengan 4 kali 2 tambah 16. Nah, 4 kali 2 ini berasal juga dari pelajaran akar pangkatan logaritma sehingga memperoleh 4 kali 2 ditambah 16 sama dengan akar 8 tambah 16 atau akar 24. Akar 24 ini bisa kita tulis 4 kali 6. 4-nya itu menjadi 2 kemudian akar 6. Jadi dengan mudah bisa kita dapatkan dengan bantuan dalil Pitagoras untuk menghitung jarak dari suatu bangun ruang. Ya, kebetulan ini adalah bangun ruang kubus. Bisa kita buat lagi bangun yang lain, misalnya balok atau yang lain ya. Dari sini kita ketahui jaraknya jarak I ke G. Ya. Mana bidangnya? Berarti ada bidang yang ini bidang ini kan miring. Ya, I ke G ini miring bukan. Ada bidang tertentu yang tegak lurus di G ya. Ya, yang jelas jarak antara I ke G itu dengan bantuan dalil Pitagoras tanpa harus kita mendefinisikan memberikan bidang, menggambarkan bidang tersebut sehingga dikatakan jarak. Dengan bantuan dalil Pitagoras kita dapat menentukan nilai atau jarak antara suatu titik ke titik lain dalam sebuah bangun ruang. Ya. Jadi saya harap bisa dimengerti ini, dipelajari baik-baik atau ditonton videonya kalau bisa berkali-kali supaya apa yang saya terangkan tadi itu bisa dimengerti. Nah, ingat dalil Pitagoras yang dalil yang terkenal di matematika ya. Jarak antara dua titik itu peroleh seperti ini. Oke, jika ada yang kurang bisa ditanyakan nanti di video di komennya itu bisa ditanyakan. Ingat ya absen di komen. Cukup sampai di sini. Namun ada tugas untuk yang kedua. Di sini katakan sebuah kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah nilai dari jarak titik A ke titik C dan jarak titik D ke titik G. Jadi digambar dulu, jawab nanti gambar dulu, kemudian cari sendiri titik A ke titik C dan jarak titik D ke titik G. Oke. Dan dikumpul ya, nanti ada tugas di classroom, bisa dikumpul di sana. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.